Hai, kita kembali lagi di Sabi, My Sumatera Bicara. Dan hari ini bersama aku Putih sebagai hostnya. Dan kita udah kedatangan tamu-tamu hebat yang lumayan punya nama ya di Sumatera. Dari tim e-sport 1 e-sport, ada siapa nih di sini? Halo semuanya, perkenalkan namaku Simon, aku pelatih dari 1 e-sport, MLBB. Perkenalkan, saya Ians dari player dari Mobile Legends 1 e-sport. Oke, hari ini kita udah kedatangan Bang Simon dan juga Bang Ians. Jadi Bang Simon ini adalah salah satu coach dan Bang Ians ini adalah salah satu pro player di 1 e-sport dan ini adalah pemain-pemain dari Mobile Legends Bang Bang, benar? Iya, untuk kita dari divisi Mobile Legends. Oke, mumpung kita lagi singgung-singgung Mobile Legends nih. Nah, aku Putih mau ngingetin kalau dari My Sumatera, kalian pasti tahu nih, para subscriber setia My Sumatera, kalau di tahun ini kita bakal ada game atau turnamen game yang kita tunggu-tunggu, pastinya itu ada Endgame Turnamen Season 2. Untuk tanggalnya, kalian harus pantengin aja Instagramnya My Sumatera, jadi langsung buru-buru follow aja supaya kalian nggak ketinggalan. Untuk teman-teman 1 e-sport juga boleh ikut bergabung ya. Siap. Jadi kalau kalian pengen ketemu sama tim 1 e-sport, langsung buru-buru daftar aja. Oke, nah selamat siang. Ini siang atau pagi nih? Ini terserah kakak sih, kan kakak ibu yang cara ya kak. Selamat siang Bang Simon, selamat siang Bang Ian. Siang Kak Uti. Sehat hari ini? Sehat, Kak. Udah makan? Kok beli sini? Tolong lah, harusnya gelian kami ya. Masih di Kita lagi santai dulu. Saya nanti mau masuk ke puncaknya gitu kan. Kalau Bang Simon, kira-kira kita ke Bang Simon dulu ya Bang Ian, sabar Bang Ian. Kalau untuk Bang Simon sendiri, ada di dunia Mobile Legends Bang Bang ini kira-kira udah berapa lama Bang? Aku kalau di MLBB itu aku baru dari bulan Mei. Jadi aku setelah balik dari Platnas untuk ngurus coach dari LOL Indonesia, baru habis itu aku ditarik sama 1 e-sport untuk gabung ke divisi MLBB. Oke, sedikit info ya, kalau Bang Simon ini salah satu coach dari timnasnya LOL. LOL itu mirip banget sama Mobile Legends ya, cuman beda divisi doang. Beda apa? Beda kalau kita bilang beda konsolnya aja. Beda kita mainnya konsol. divisi. LOL belum ada dari handphone ya? Ada. Kemarin aku juga sempat ngelatih di sana, aku top 6 ESL juga untuk Wild Rift. Kayak aku harus buru-buru pensiun jadi caster kayaknya. Kurang update kakak ini, Kak, serius. Kurang update kayaknya ya. Kalau untuk Bang Ian, Bang Ian sendiri kalau untuk di dunia Mobile Legends udah berapa lama kira-kira? Kalau untuk di dunia Mobile Legends di pro scene-nya baru tahun lalu kayaknya, di sekitaran bulan 11 lah. Awal timnya itu ya kebetulan di 1 e-sport. Langsung ditarik sama 1 e-sport? Iya, karena kan dulu saya juga punya abang yang sekarang dia ada di RRQ mungkin ya. Jadi saya diajak sama abang saya untuk isi role jungler. Oh begitu, berarti ini apa ya? Alumni COVID kali ya? Benar. Nggak ada kerjaan, sekolah libur, Gabut, nge-push rank terus kan? makin goblok. Oke. Kok kayak gitu? Jadi pro player loh, banyak cuan kan? Oke, nah ini bakal masuk ke pertanyaan yang agak serius ya. Iya. Aku mau tahu nih dari Bang Ians ya. Iya. Kayak awal-awalnya bisa terjun tadi kan ke pro player tuh karena salah satu abangnya Bang Ians itu emang udah di dunia Mobile Legends terlebih dahulu kan, dan sekarang udah jadi RRQ. Yeah. Nah, kenapa bisa awalnya tuh milih fokusnya di Mobile Legends? Kenapa nggak di PUBG Mobile atau di Free Fire dan lain-lain? Karena emang awalnya sebenarnya main game Mobile Legends ini sih cuman buat fun ya Kak. Terus karena ngeliat abang main juga jadi tergiur untuk main, dan tiba-tiba dia udah masuk pro scene gitu, jadi tertantang untuk ngikutin jejaknya dia gitu sih. Terus main, rupanya tiba-tiba dia ngajak saya gitu untuk main di 1 e-sport. Jadi dia nggak perlu coach ya Bang? Dia terlatih karena coachnya abang dia, gimana tuh? Jadi kalau kita di e-sport, itu kan kita udah biasa sih, dari zaman dulu tuh semua player e-sport itu dia belajarnya otodidak. Hampir rata-rata itu nggak ada yang langsung masuk ke coach. Biasanya coach itu lebih
kalau ketika kalian mainnya otodidak, udah mulai jago, mulai masuk ke tim-tim, mau ikut turnamen, itu nanti timnya bakal ngambil coach itu fungsinya tuh untuk lebih ngolah mental doang sih biasanya. Oke. Nggak sama pendalaman strategi. Karena biasanya kalau kita itu jago di rank itu, kita jago mekanik, tapi kita nggak tahu arti sebenarnya dari MOBA itu apa. Oh, begitu. Jadi emang dia harus ada otodidaknya di situ. Ya, Mbak tahu panjangan MOBA nggak? Nah, Nanti Ya, mungkin itu sebagai coach boleh dikasih tahu. multiplayer online battle arena. Oke. Soalnya banyak yang bilang Mobile Legend katanya. Enggak. Kata siapa itu? Iya, bosil-bosil itu kayak gitu. yang bilang? Makanya rata-rata kayak gitu. Jadi kita kalau Oke. jadi pelatih itu lebih fokusnya ke situ. Oke, ini untuk Bang Ian dulu lagi. Ketika menjadi pro player, apa kira-kira yang harus diingat, terus apa yang harus dihindari, terus apa juga yang harus diperhatikan. Jadi kayak misalnya kalau mau ada satu buah turnamen nih kan, kita kan lumayan terstruktural tuh latihannya jam segini sampai jam segini. Terus nggak boleh ini, nggak boleh itu. Kira-kira itu apa aja? Kalau untuk itu sih lebih ke arah prepare diri sendiri aja sih. Misalkan kayak kita ya kalau dalam skill mungkin kita sudah ada, tapi jika bermain untuk tim itu biasa kan jangan terlalu menggunakan ego sendiri sih. Ya kayak mainnya itu nggak boleh menurut gameplay kita sendiri. Jadi kita harus menyesuaikan sama mereka juga agar untuk menghindari yang namanya itu miscommunication lah. Jadi kayak untuk mistake gitu yang bisa buat tim kita sendiri itu malah kalah gitu. Oke, begitu. Kalau aku boleh tahu nih Bang Ian, itu namanya role mode ya? Kalau misalnya bagian-bagian di Mobile Legends itu apa? Jangan. Bagian-bagiannya itu ya role. Ya, role Iya, mode-nya itu betul. sebagai apa? Saya sebagai jungler. Sebagai jungler. Iya. Itu biasanya yang paling lasak ya Bang ya? Ya yang bawa Yang paling tim. aktif kan? Oke, terus aku mau sedikit tips and tricksnya nih. Kunci supaya saat bermain rank Mobile Legends itu tetap stabil, jadi nggak turun tuh ranknya. Gimana tuh? Kalau buat sekarang sih disarankan main 5 ya, main tim, jangan solo, duo ataupun trio karena sekarang Mobile Legends itu memang lebih mengutamakan kekompakan tim daripada yang namanya sekarang udah nggak bisa tuh kayak dulu lagi, kayak kita misalkan mau gendong sendiri itu dulu bisa tuh kan. Karena sekarang metanya kan jungler itu ditaruh di tank pun juga bisa. Jadi kalau misalkan dulu dia itu meta jungler itu assassin. Assassin. Mekanik solo lah, kayak ngekill menang. Kalau sekarang udah nggak bisa. Oh. Jadi sekarang tuh kayak bener-bener main tim, main 5. Mereka udah punya apa ya, tugasnya masing-masing ya, jadi nggak bisa ngegendong gitu. Kalaupun misalkan kita sekarang nih udah main jungler assassin, kita udah ngekill, udah snowball, terus kita mati nih, itu bisa jadi kebalikannya buat kita, jadi tim musuh lebih untung gitu. Kalau aku boleh tahu nih dikit, hero favoritnya dari Bang Ian, apa tuh? Hero favorit Yang paling sering dipakai, yang paling sering dipakai digunain. Fanny. Nampak ya pro playernya, agak susah ya. Tanganku nggak bisa pakai Fanny, jempolnya licin. Masuk aja deh. Oke, makasih Bang Ian. Ini kita agak masuk ke yang lebih tinggi lagi ya. Aku pengen tahu nih untuk bapak coach. Masih muda loh, Mbak. 17 tahun loh masih. Untuk Bang Simons, Ya. suka duka menjadi coach selama berapa tahun kira-kira nih Bang? Berarti aku ngelatih dari 2018. Sekarang 2022, 7 tahun lah kurang lebih. Wow, panjang ya Wow. perjalanannya. Lumayan nggak? Capek. Kalau keluh kesahnya, suka duka ya? Suka duka apa keluh kesah? Suka duka dulu. Kalau sukanya tuh, aku tuh paling suka tuh kalau misalnya aku udah ngelatih tim, aku kan biasanya kalau kita jadi pelatih itu kita bakal kuatin pondasinya dulu. Kalau kita jadi pelatih itu udah kuatin pondasinya. Yang paling senang tuh kalau misalnya walaupun aku udah nggak di tim itu, terus pondasi yang kita pakai itu, yang kita tanam itu masih kepake. Jadi contohnya kayak aku biasa itu ngelatih pemain itu dari nol. Jadi kayak betul-betul baru pertama kali ikut kompetitif segala macam. Setelah aku pindah ke tim gitu kan, pindah ke tim lain, itu anak-anakku tuh tiba-tiba udah juara nasional aja gitu. Wow. Itu senang banget sih. Gitu. Itu kayak proud sendiri ya. Proud sendiri, walaupun tim kita juga juara nasional juga, cuman ya beda. Beda Sabar. Ada masanya, sabar. Oke, makasih Bang Simon. Iya, Kalau Mbak. untuk Bang Ian, suka dukanya jadi pro player? Apa tuh kira-kira? Ya, suka dukanya jadi pro player mungkin lebih, kalau sukanya sih ya tentu suka ya, karena kan kita kan
main dengan hobi kita ya, terus kita dibayar, terus dapat penghasilan. Kalau untuk dukanya sih mungkin ya lebih ke arah kesehatan aja sih, karena kita kadang mungkin begadang atau apa. Oke, berarti harus butuh waktu yang lumayan spare time banyak lah ya untuk kita latihan terus. Di satu sisi masih sekolah juga, betul. main juga, nongkrong ya malam minggunya lagi ya Bang ya. Betul, capek. Oke, terus aku pengen tahu banget nih Bang Simon, kesan unik selama Abang jadi coach atau ngelatih para player-player yang kadang masih baru menetas nih, masih kecil kan, agak susah diatur biasanya. Kalau biasanya itu yang lucu gini nih, jadi kalau misalnya ini kalau misalnya kita ngelatih satu tim baru, itu kan mereka rata-rata memang udah ada orangnya, terus mereka udah gabung misalnya kan. Nah ini mereka mungkin dulunya adalah achievementnya beberapa gitu. Nah ini mereka ngerasa itu mereka ini udah jadi tim paling strong aja di dunia ini gitu. Padahal sebenarnya achievement mereka berlima gabung total sama aku masih banyak anakku gitu. Suka kayak gitu. Coach boleh sombong kok, nggak apa-apa. Ya memang kenyataannya kayak gitu biasanya Mbak. Jadi mungkin mereka ngerasain kayak aku udah menang turnamen ini kemarin, jadi kalian tuh nggak ada apa-apanya biasanya gitu ya. Biasanya coach tuh masuk kita betul-betul panis ke arah mentalnya mereka. Kalian tuh nggak ada apa-apanya gitu. Disiplin ya. Kalau yang kesan yang unik nih, pernah punya pengalaman unik apa selama jadi coach? Yang paling unik itu Mbak. Yang paling diingat, misalnya kayak ada satu momen nih, aku pernah pas lagi mau misalnya nih ya Bang ya, misalnya kayak mau turnamen MPL misalnya gitu, persiapan mau MPL, terus aku pernah ngelatih, terus tiba-tiba si anaknya ini gara-gara aku marahin dia jadi sakit atau ngambek gitu. Nggak ada sih Mbak, paling kalau kita tuh paling lucu tuh, paling waktu di LOL tuh, aku pernah turnamen kan kebetulan masuk Premier Jakarta, jadi memang kita playernya rata-rata dari Medan, jadi kita berangkat main. Nah ini yang satu kan memang kebetulan kalau kita di MOBA tuh kan online, jadi dapat banyak koneksi kan. Nah dia punya pacar dari online. Nah itu pertama kalinya ketemu tuh. Itu betul-betul ngeganggu banget di turnamen, risih banget. Dari mulai persiapan masuk nih, berangkat sampai ke Jakarta, ada waktu 2 hari mau turnamen. Wah itu 2 hari anaknya hilang. Dia senang dia masuk ke semifinal itu ya? Di final. Masuk ke final, tapi di satu sisi dia juga lagi lagi enak-enak jatuh cinta gitu ya, susah ngaturnya. Untuk pertama kali ketemu nih kan, si bucin ini yang online LDR nih tiba-tiba ketemu, hilang 2 hari Mbak. Hilang 2 hari. 2 hari ngebucin, tapi performanya tetap terjaga kan? Kebetulan ke Bande ya. Mikirin ayang ya. Jadi kalau untuk kalian pro player, kayaknya yang punya ayang tuh di sampingin dulu tolong gitu ya. Coachnya agak pusing nih. Begitu tuh unik kali sih memang. Lumayan sih. Kalau untuk Bang Simon, Bang Simon. untuk Bang Ian, nih kan biasanya ini langsung kan nih, salah satu orang yang biasa lagi falling in love tuh. Kan umur-umur segini ya Bang ya, cinta lagi indah-indahnya. Cinta nggak selamanya indah, Dek. Itu pengalaman uniknya waktu jadi pro player apa tuh yang sampai sekarang masih diingat? Pengalaman unik ya? Pengalaman unik sih ketika kita misalkan kita mau mikir. Tunggu ya. Banyak kayaknya yang uniknya ya Bang ya. Misalnya kayak Abang nih mau turnamen, karena saking groginya Abang jadi diare bolak-balik ke kamar mandi gitu. Apa gitu? Lebih ke malamnya itu biasanya kalau misalkan bisa turnamen nih, malamnya itu kayak takut besok itu nggak perform gitu, kayak takut besok itu kita mainnya aneh karena mungkin satu masalah mental, masalah panggung lah gitu kan, ketemu musuh di stage itu gimana gitu. Demam panggung lah ya. Aku juga sering demam panggung sih. Itu sih yang harus dihindarin lah. Untuk aku nih, aku kan juga biasanya kerja berhadapan di depan banyak orang tuh kan. Itu biasanya ada ritual-ritual yang kulakuin sebelumnya, bukan ritual yang aneh-aneh ya. Misalnya kayak aku kalau misalnya sebelum besok perform aku harus makan es krim rasa coklat misalnya gitu. Kalau kira-kira dari Bang Simon ataupun Bang Ian ada nggak ya ritual uniknya gitu? Yang unik-unik kali nggak ada sih, cuman aku selalu bilang kadang-kadang kewajiban mereka tuh kalau udah tahu mau ada turnamen, itu istirahat tuh harus udah cukup. Jadi mereka tuh jam 10 harus sudah offline. Jadi mereka jam 10 tuh harus sudah masuk kamar masing-masingnya ya tidur.
Oh begitu. Kalau Bang Ian sebagai langsung nih pro playernya, ada nggak tuh misalnya kayak aku kalau yang emang soleha nih gitu kan, aku kalau sebelum turnamen besoknya hari ini harus berdoa pokoknya sampai jam 3 pagi nggak mau tahu misalnya gitu. Ritualnya ngelawan coachnya, disuruh tidur jam 10, tidur jam 3. Itu ritualnya dia tuh. Kalau untuk ritualnya sendiri nggak ada sih, cuman mungkin sebelum turnamen tuh malamnya nggak ngereng gitu, nggak latihan, tapi malah main-main sama anak-anaknya. Oh, gitu. jadi relax dulu Iya, ya, relax. supaya santai, besoknya baru push lagi, Iya, gila-gilaan. bisa. Keren sih. Tapi karena tadi ngomongnya, tadi denger kan, harus masuk kamar. Jadi kalau misalnya di satu e-sport ini sendiri, itu kalau mau turnamen gitu, para playernya tuh dikumpulkan di dalam satu GH atau game house, atau mereka boleh pulang ke rumah masing-masing, Bang? Kan kita memang ada GH Kak, jadi memang kita latihan rata-rata di GH. Nah kalau udah mau turnamen, apalagi yang turnamennya yang eventnya lumayan besar, itu mereka udah pasti di GH 1 hari sebelum. Oke, berarti Malah mereka kadang harus 3 hari stay? sebelum, stay. Oke, begitu. Emang lebih, supaya disiplin kali ya, kita juga bisa gampang kontrolnya. Lebih ya. gampang kontrol sebenarnya. Oke, terima kasih. Kalau Bang Ian, aku pengen tahu satu hal nih, penasaran banget. Iya. Bang Ian kan masih sekolah nih ya. Iya, betul. Kira-kira tanggapan orang tua atau orang sekitar Abang mengenai Abang menjadi pro player ya, pilihan Abang menjadi pro player itu gimana? Kalau untuk orang tua dan lingkungan sekitar sih, untuk saat ini mendukung sih. Mendukung. Kayak ada juga ngasih apresiasi gitu, karena kan sebelumnya kan juga ada juara-juara lah, jadi kayak mereka ya dukung lah, jadi kayak main game tuh nggak semata-mata cuman main game gitu. Dikasih diskon di sekolah? Enggak. Nggak Nah, doang. Siapa tahu dapat beasiswa kan? Dari pihak sekolah mungkin ada Dari pihak apresiasi? sekolah dan guru-gurunya ngasih dukungan juga, tapi untuk apresiasi dari sekolah ke saya sih pribadi nggak ada, cuman ngasih support ada. Oke, ini berarti kalau di sini kita udah bisa simpulin kalau Bang Ian sini sekolahnya bener, bukan yang suka cabut ya. Jadi walaupun dia di e-sportnya jago, dia di bidang pendidikannya tetap melakukan kewajiban sebagai anak yang Wajib baik. tuh Mbak, nggak boleh ketinggalan pendidikan. Seriusan? Betul sekali. Ini yang terakhir kali yang pastinya teman-teman My Sumatera pengen banget tahu, karena satu e-sport kan punya nama banget ya. Sering menang turnamen di terutama di wilayah Medan dan Sumatera Utara. Aku mau tahu, pengen tahu lah dikit gitu ya. Gimana sih tip and triknya kalau pengen jadi coach atau jadi pro player? Mungkin ada apa ya? Saran-saran dari abang-abang untuk teman-teman di rumah? Kalau aku sih, kalau saran untuk jadi pelatih, yang pertama kali tuh kalian harus ngerti namanya game knowledge. Kalau kita bicara MOBA tuh, game knowledge tuh banyak banget. Jadi mulai dari dasar kamu bahas tentang mikro, sampai ke bahas ke tentang makro, itu harus dipahamin dulu. Nah, yang paling penting itu jangan lupa, harus berlisensi dari PBSI. Iya, betul sekali. Sekarang kalau wasit dan juga coach itu udah harus ada sertifikat dari PBSI. Betul. Dan jangan sampai gagal, malu nanti. Iya lagi, nggak apa-apa lah, gagal sekali, nggak apa-apa 2 kali, mungkin belum beruntung 3 kali, mungkin belum takdirnya. Lebih parah kalau misalnya gagal sekali jadi pelatih dan Agak, kayak gitu. Skip banget. itu kayaknya joke-joke antar pelatih kali yang paham kali ya. Kalau untuk Bang Simon mungkin ada apa nih, saran-saran untuk teman-teman yang mau jadi kayak Bang Simon, Bang Ians juga pengen jadi pro player nih. Kalau tips and trick jadi pro player itu sebenarnya terutama itu sih sebetulnya itu bukan skill ya, tapi itu kayak literasi kita lah, pengenalan kita. Jadi kayak kita mengutamakan kayak komunikasi lah ke orang banyak, kenalan. Jadi kayak, tapi ada pun kenalan, tapi kalau kita tidak punya skill sama aja. Jadi kayak harus dibarengin, punya skill, punya kenalan. Jadi itu mungkin lebih memudahkan kita untuk jadi pro player gitu. Kenalannya mungkin salah satunya pro player RRQ kali gitu ya. Kebetulan Agak satu rumah. susah ya jatuhnya ya. Oke, terima kasih banyak untuk Bang Ian, untuk Bang Simon. Terus yang paling ini last dari tadi last kan. Tapi emang kayak gitu kuncinya supaya makin semangat banget. Ini aku pengen tahu banget, dan teman-teman di rumah juga pengen tahu pastinya, untuk Bang Simon pastinya yang udah lama banget di dunia per Mobile Legends, untuk Bang Ians juga yang udah jadi pro player di Mobile Legends. Aku pengen tahu banget dari Bang Simon dan Bang Ian, mungkin
ada prestasi yang paling membanggakan sampai saat ini yang paling dibangga-banggain tuh? Apa kira-kira? Aku duluan. Ya. Kalau aku udah pasti, kalau dari jenjang kepelatihan dipilih ke pelatih timnas itu udah yang paling wah. Itu udah nggak ada ininya lagi sih, nggak ada obatnya lagi. Cuman kalau misalnya dari segi tim, kalau ini karena aku ngelatihnya panjang Mbak, agak banyak gitu. Nggak Kalau apa-apa. misalnya di FIFA itu aku ngantar pemainku tuh juara 1 nasional, jadi mewakili Indonesia ke Vietnam. Wow. Di LOL aku bikin tim gue tuh juara 2 nasional, mewakili Indonesia untuk ke pertandingan SEA, ke SEA kan. Baru kalau di ML itu, ini yang terbaru, aku antar anak-anakku itu ke juara 1 Infinix untuk yang Liga Mahasiswa. Infinix kemarin ya. Yang kemarin ya. Wow, ini prestasinya udah terlalu banyak ya. Lumayan capek. Tidak ada yang membanggakan semua. Wow, selamat ya Bang Simon atas prestasi yang didapat sampai detik ini. Ya, terima kasih Mbak. Kalau untuk Bang Ian, Kalau untuk saya sendiri sih kan, saya baru mungkin untuk masuk ke pro scene itu ya baru tahun lalu kan, bulan 11 awal lah. Jadi kalau untuk prestasi yang paling membanggakan tuh ya turnamen yang di Infinix yang di Jakarta itu, karena di situ kayak di restream juga sama Aura gitu-gitu, kayak sama influencer lainnya lah. Jadi kayak kita pun main, mereka sambil mantauin kita gitu. Jadi oke. Exposure-nya dapat ya. jadi sponsor Exposure-nya dapat, terus ketemu sama tim-tim tim-tim, ternama lah ya. ketemu orang-orang yang Di Ketemu fans abang, mungkin. udah masa capek lah, itu lagi jawabannya. Ketemu abang. Kok ditanya orang, siapa sih idola kamu di Mobile Legends? idola. Kalau ngomongin idola, Rek. Rek Abang dan sendiri. support. Oh iya benar. Support family, nggak apa-apa. Kalau untuk Bang Simon mungkin ada salah satu jagoan abang yang sampai detik ini untuk pro player Mobile Legends. Wih, Iya, langsung diangkat sama coachnya ya. Awas terbang. Enggak, biar nggak pindah tim. Ya, tolong ya kontraknya diperpanjang buru-buru. Oke, terima kasih banyak untuk Bang Simon, untuk Bang Ian atas Iya, Kak. waktunya. Ntar main-main lagi ke sini. Siap, thank you, Untuk Kak. satu e-sport jangan lupa juga untuk buru-buru daftar. Kalian kayak nggak daftar sih. Kalian lah yang di rumah harus buru-buru daftar lagi ke Indie Home Endgame Turnamen Season 2. Nanti kalian bakal ketemu sama salah satunya tim yang mendapat invitation adalah satu e-sport. Langsung buru-buru daftar aja ya. Dan kita udah selesai, ini udah panjang banget, udah ngebacot banget dari tadi ya. Dua abang-abang ini kayaknya udah bosen melihat saya. Saya ucapkan banyak terima kasih Bang. Thank you Mbak. Dan aku mohon maaf juga jika ada salah kata, salah perbuatan. Sampai ketemu di Sabi selanjutnya, My Sumatera Bicara.